Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pak Guru harap semoga semua sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi bersama Pak Mubarok dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 2. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat dan barokah dalam hidup ini. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah anak-anak semuanya kita telah berdoa ya, semoga ilmu yang akan kita pelajari dimudahkan dan diberikan manfaat. Baiklah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran, namun sebelum itu Pak Guru ingin menyampaikan ini di layar ada kesalahan penulisan ya, harusnya pelajaran 8. Ini nulisnya pelajaran 6. Materi pelajaran yang akan kita lalui sekarang adalah tentang senang bisa membaca Quran surat Al-Asr. Tentu anak-anak sudah pernah mendengar surat Al-Asr. Maka pada pembelajaran ini kita akan nanti mendalami apa saja yang bisa kita pelajari dari surat Al-Asr. Baik, langsung ke slide berikutnya. Nah, untuk kompetensi inti dan juga kompetensi pembelajaran yang akan kita raih, yaitu pada kompetensi keterampilan. Itu berupa menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerak yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasarnya adalah melafalkan Quran surat An-Nas dan Al-Asr dengan benar dan jelas. Kalau surat An-Nas sudah kita pelajari di semester 1, sekarang masuk ke semester 2 adalah tentang surat Al-Asr. Adapun untuk tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu melafalkan surat Al-Asr dengan benar. Nanti pada pembelajaran ini kita akan belajar membaca, menghafal, melafalkan surat Al-Asr bersama-sama. Selanjutnya ada peta konsep. Nah, di sini ada 4 sub materi yang akan kita pelajari, yaitu melafalkan, menghafal, pesan daripada surat Al-Asr, dan disiplin dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Kita ke slide berikutnya. Nah, pada sub pembahasan yang pertama yaitu tentang membaca, Pak Guru tampilkan lebih dahulu tentang biodata surat yang akan kita pelajari. Nama suratnya adalah Al-Asr. Arti surat, waktu asar. Nomor surat 103. Ini yang dimaksud nomor surat itu adalah nomor urut dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Kebetulan Al-Asr menempati urutan ke-103. Adapun jumlah ayatnya ada 3 ayat. Dan tempat turunnya ada di kota Mekah. Sementara untuk pesan daripada surat Al-Asr ini adalah keadaan rugi bagi manusia kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat takwa dan kesabaran. Baik, langsung saja kita ke materi berikutnya. Nah, ada petunjuk sebelum membaca Al-Quran, yaitu 1, dalam keadaan bersuci, duduk yang tenang, nanti dimulai dengan ta'awuz. Apa itu lafaz ta'awuz? Adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah,
Itu bunyi ta'awuz. Dibaca sebelum kita membaca Al-Quran. Yang keempat, baca dengan tartil, maksudnya sesuai sifat huruf dan hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, demikian tadi bacaan daripada surat Al-Asr. Silakan disimak berulang-ulang supaya anak-anak bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membacakan potongan demi potongan surat Al-Asr. Tolong disimak dan sekaligus juga Pak Guru akan menjelaskan. Pertama adalah bacaan ta'awuz. Bacaan ta'awuz itu berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ta'awuz ini adalah bacaan yang harus kita baca sebelum membaca Al-Quran. Bacaan selanjutnya adalah bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pada kalimat atau huruf sin. Cara pengucapan huruf sin adalah dengan cara mempertemukan gigi atas dan gigi bawah. Bismi. Selanjutnya, Pak Guru akan membacakan potongan demi potongan dan tolong diperhatikan bagaimana pengucapan setiap hurufnya dan juga panjang pendeknya. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Silakan anak-anak bisa diikuti. Inna. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihati. Amanu wa 'amilus solihati. Amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabr. Itulah beberapa pelafalan dari potongan-potongan surat Al-Asr. Ada tambahan cara membaca surat Al-Asr ini terutama pada akhir ayat. Contoh ayat yang pertama. Tulisannya wal asri. Namun ketika kita nanti membaca, kita membacanya dengan wal asr. Begitu juga ketika kita membaca ayat yang ketiga, wa tawasaw bis sabr. Sedangkan tulisannya
wa tawasau bis sabri. Demikian tadi praktek membaca potongan-potongan daripada ayat surat Al-Asr. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pada yang kedua yaitu menghafal. Pada aspek menghafal, silakan anak-anak nanti buat kolom ya di buku tulis kalian. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, berapa kali sudah dibaca, bikin seperti tanda pagar. Ya. Keterangan sudah hafal atau belum hafal. Dan pada pesan surat Al-Asr, pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya ya, dengan perbuatan baik. Ingat, Al-Asr itu artinya waktu asar. Nah, oleh karena itu menggunakan waktu untuk kebaikan supaya kita tidak merugi dan juga disiplin waktu untuk kebaikan. Nah, ini ada kolom yang anak-anak bisa buat. Ya, di sini Pak Guru sudah buatkan contoh ya, waktu, jam, aktivitasku. Contoh jam 5 sampai jam 6 sholat subuh berjamaah sama ayah atau sama kakak ya. 7 sampai 7.30 berangkat ke sekolah. Nah, sekarang yang perlu kalian isi kalau jam 18 sampai jam 20 dan jam 20 sampai jam 21 apa yang kalian lakukan? Silakan diisi, ditulis di buku tulis agama kalian. Nah, yang terakhir adalah tentang disiplin Nabi Lut alaihissalam. Ya, ingat, disiplin itu kunci kesuksesan. Nabi pernah mengatakan, amal atau perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus, maksudnya disiplin dan kontinu oleh pelakunya. Maka itu kita baca, Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah. Tugas Nabi Lut membimbing umatnya ke jalan yang benar. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nabi Lut mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Atau Nabi Lut mengajak umatnya untuk taat kepada perintah Allah. Itu contoh daripada bagaimana cara mengisi waktu yang baik supaya tidak merugi. Nah, jadi disiplin itu artinya taat aturan, ya, tepat waktu. Nah, itu arti daripada disiplin. Nah, di sini anak-anak bisa latihan. Ya. Ada 5 pertanyaan, silahkan dijawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, terakhir. Demikian tadi penjelasan Pak Guru tentang materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah serta ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.